Setiap tahunnya, Idul Fitri selalu menjadi momen bagi jutaan orang untuk pergi meninggalkan kota menuju kampung halamannya. Ini hampir serupa dengan arus migrasi. Berbagai moda transportasi pun juga dibuat sibuk. Dari pelabuhan, bandara udara, terminal, hingga stasiun kereta api. Oleh para pemudik yang berbondong-bondong untuk menyambut Lebaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pemudik terus meningkat. Catatan Kementerian Perhubungan menunjukkan walau sempat ada penurunan jumlah pemudik pada tahun 2016-2017, namun tren mudik kembali meningkat. Lebaran tahun ini, jumlah pemudik diprediksi mencapai 22,8 juta orang. Jumlah pemudik dari Jabodetabek sebagai kota-kota urban terbesar selalu meningkat setiap tahunnya. Rasa-rasanya ini selalu menjadi fenomena yang terus-menerus seperti ritual setiap tahun. Tapi sebetulnya bagaimana sih ritual ini bisa terjadi? Ya, istilah mudik tuh asalnya dari bahasa Jawa yang diserap oleh kebudayaan Betawi, Jakarta, karena Jakarta menjadi sentral dari urbanisasi yang besar di awal kita mulai merdeka, kemudian ibu kota pindah ke Jogja, dan tahun 50 kita kembali, penyerahan kedaulatan, itulah proses urbanisasi secara besar-besaran mulai terjadi. Penduduk Jakarta yang tahun 1948 850 ribu orang, itu di tahun 1950 meningkat 2 kali lipat lebih, 1.780.000 orang. Padahal kotanya hanya diset untuk 800 ribu orang. Tapi setelah tahun 54 itu naiknya malah jadi lebih besar lagi, menjadi 3,5 juta orang. Nah, 3,5 juta orang ini makin membesar ketika masa pemerintahan Bang Ali. Cuma dipakai kata mudik karena fenomenanya itu migrasi besar-besaran itu dilakukan di tahun 1970-an. Ketika mayoritas mereka yang berpulang kampung itu secara sinikal dikatakan orang udik, orang kampung begitu. Sebagai magnet urbanisasi, jumlah pemudik dari Jakarta dan sekitarnya menjadi yang terbesar. Tahun ini diperkirakan 14,9 juta orang yang akan mudik. Artinya hampir setengah dari total penduduk Jabodetabek bergerak ke kampung halaman. Selama 5 tahun ini, pilihan moda transportasi untuk mudik begitu banyak dan mengaksesnya juga cukup mudah. Tinggal pilih mau pesan tiket naik pesawat, naik kereta, naik bis, atau naik kapal laut, semuanya tinggal duduk manis, minum kopi, dan klik-klik. Tapi apapun rencana perjalanan Anda memang harus direncanakan sejak lama, karena bisa-bisa nggak kebagian tiket. Transportasi darat diprediksi menjadi primadona mudik tahun ini. Perbaikan kualitas infrastruktur membuat berkendara semakin nyaman. Jika pada tahun-tahun sebelumnya pengguna bus cenderung turun, tahun ini diprediksi naik 3,8%. Pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi juga diperkirakan naik. Kereta api tetap menjadi favorit pemudik, sementara untuk jalur laut tidak banyak berubah. Namun seiring kenaikan tarif, jumlah pemudik yang akan menggunakan pesawat diperkirakan tidak terlalu meningkat. Tahun ini pemudik yang menggunakan pesawat ini hanya bertambah 2,1% dibandingkan dengan 2018 sebesar 11%. Idealnya mudik memang harus direncanakan. Mungkin kita bisa tanya-tanya ke para calon penumpang bagaimana sih persiapan dan perencanaan mudik mereka. Kita cari. Halo, Mbak, boleh kenalan? Boleh. Namanya? Laili. Oke, Mbak Laili, ini aku lihat bawa koper, kayaknya persiapan buat pergi jauh nih. Mau Iya. kemana tujuannya? Mau ke Semarang. Ke Semarang, berarti jam berapa nih keretanya? Ceritanya jam 3 nanti. Oh, jam 3 sore. Nah, untuk perjalanan ke Semarang ini sebenarnya dalam perencanaan mudik juga nggak sih istilahnya? Bisa dibilang gitu ya, soalnya udah mepet sama Lebaran juga. Nyiapin budget berapa sih untuk mudik? Ada perencanaan budget juga nggak sih? Kalau budget paling nggak PP 1.000 lah, sekitar segitu. 1.000 tuh 1 juta ya berarti Ya. maksudnya. Rencananya untuk arus mudik nanti baliknya di saat arus mudik atau setelah? Mungkin setelahnya, soalnya nggak mau mepet-mepet juga sama arus mudiknya. Oke, kenapa alasannya? Masih rame, harga tiketnya juga masih mahal kak. Oh gitu. Iya. Berarti sudah mempersiapkan tiket pulang ya? Iya, kurang lebih segitu. Oke. Makasih banyak ya Mbak Laili. Kesiapan menyambut arus mudik juga tampak di stasiun kereta. Gambir dan Pasar Senen adalah dua stasiun utama yang menjadi tempat pemberangkatan keluar kota. Untuk setiap
setiap hari sekarang untuk penjualan tiket itu kita tentunya udah naik ya dibanding tahun yang lalu. Kita siapkan kalau untuk tahun ini 6% lebih tinggi dari tahun lalu. Kami siapkan beberapa tenaga tambahan ekstra untuk menjaga daerah-daerah rawan. Kemudian juga untuk perlintasan sebidang. Nah ini juga salah satu yang dianggap kami rawan. Nah dengan lonjakan penumpang di stasiun, kami khususnya untuk Intercity ya, baik di Gambir maupun di Senen. Nah ini di Senen sekarang di Pasar Senen itu kapasitas Pasar Senen itu untuk satu hari kita bisa mengangkut sampai 27.000 malah ya. 25.000, 26.000 gitu untuk satu hari dalam puncak-puncaknya. Nah ini kan keretanya berbarengan, hampir berbarengan. Jadi jaraknya itu antara setengah jam, ada yang sampai 15 menit. Nah ini butuh ruang yang besar. Kami kemarin mempersiapkan dengan memperluas zona 3, kemudian juga kami juga menyiapkan beberapa kursi tempat duduk. Dan mudik itu menurut saya mengingatkan kita pada banyak hal tentang masa lalu begitu ya, tentang asal kita apa sih, dan kita bisa berpikir juga asal kita sebagai Indonesia itu apa sih sebenarnya, kepluralan begitu ya, ke multikulturalan begitu. Nah, mudik ini bukan hanya dirayakan oleh mereka yang Islam, tapi yang non-Islam juga bisa ikut mudik begitu. Menurut saya bukan peristiwa religi, tapi peristiwa kebudayaan. Ini pesta kita bersama. Mudik itu bagian dari salah satu pesta kita bersama. Jadi bagaimana rencana lebaran Anda tahun ini? Mau naik pesawat, naik kereta, naik bus, atau naik kendaraan sendiri? Atau mungkin lebih menikmati Jakarta yang sepi? Tapi apapun pilihannya, hati-hati di jalan.